saya gak bakal nikah lagi sama istri saya ini. Perempuan yang udah injek martabat saya. Ya mulia, saya juga ada di rumah. Kamu udah bilang saya punya hati gak bertanggung jawab, gak bisa ngurus keluarga. Hukum talak 3 itu sebenarnya niatnya baik buat melindungi kaum perempuan, ya Mar? Ya benar. Dulu zaman jahiliyah itu kan perempuan diperlakukan sebagaimana harta bendanya laki-laki, jadi bisa dikawin, bisa dicerai, kawin cerai, nggak ada batasnya. Makanya kalau di Islam ada hukum talak 3. Nah itu untuk melindungi hak perempuan. Ya oke. Nah sekarang si Muhalil itu, Muhalil kan? Itu sejauh mana wewenangnya dia? Muhalil itu kan laki-laki yang menghalalkan perempuan yang ditalak 3 dengan menikahinya secara sah. Nah artinya wewenangnya itu dia wajib untuk melakukan hubungan suami istri. Waduh. Nah kalau enggak malah dosa nanti. Kok jadi makin ribet sih pakai persetubuhan segala? Itu namanya ya, niat baik aku untuk rujuk ke Marisa nggak dianggap dong. Ya makanya waktu itu Mas, hati-hati. Jangan langsung talak 3. Kawin belum sih? Kawin dulu deh, ya. Biar bisa ngerasain. Biar nggak asal kalau ngomong. Nggak boleh kayak gitu, kan kita cuma ngasih masukan, Gas. Bisa. Beres. Kenapa sih, Gas? Nino kan cuma ngomong gitu aja, cuma ngasih masukan ke kamu. Kamu yakin kamu rujuk lagi sama aku? Kamu masih percaya kan sama aku? Kalau enggak, ngapain aku mau ngejalanin proposal ini sama kamu? Oke, ini sekarang kamu tenang aja. Aku yang atur semuanya. Astagfirullah, itu dosa Mas. Memutar balikkan hukum Allah. Ada hadis yang mengatakan... Pak Jonur, saya nggak butuh dakwah. Kalau saya butuh dakwah, saya cari guru ngaji, bukan Pak Jonur. Ini kan Pak Roni bilangnya Pak Jonur bisa bantu. Makanya saya cari Pak Jonur di sini, saya temuin. Mas, saya tuh harus bikin surat nikah dan surat cerai palsu. Udah gini deh. Konkret aja, 5 juta cukup nggak? Astagfirullah. Belum lagi orang-orang yang harus tanda tangan di situ loh, Mas. 6 juta? Astagfirullah. 10 juta? Alhamdulillah. Ya udah, deal. 10 juta, ya? Ya, Berapa Mas. lama? Ya, seminggu suratnya baru selesai, Mas. Masa idah 3 bulan. Setelah itu 10 hari sampean baru bisa menikah. Alah, kelamaan. 2 minggu. Ya kalau 2 minggu ya 12 juta loh, Mas. Anjir, 12 juta. Meresah ya dong namanya. Loh, surat kilat sama surat biasa kan harganya beda toh, Mas. Ya udah 12 juta deh. 2 minggu loh. Deal, Mas. Deal. Awas loh, 2 minggu. Makasih, Pak. Lah itu yang bayar sebelah saya. Loh, kok aku yang bayar toh? Wong belum DP kok. Wah. Orang-orang di pengadilan agama sudah saya bereskan, Pak. Kalau surat nikahnya sudah selesai, Pak pekerjaan kita. Iya, tapi juga nggak 5 juta lah. Masa dosanya begitu besar, cuma dapat segitu. 8. Astagfirullah. Saya cuma dapat 9 juta, Pak. Terus saya dapat apa? Cocok, ya. Kalau sama orang lain, nggak masalah saya ini. Tapi di sini ini, ada orang berpeluh. Ada Suki, itu penghulunya. Semua beres kan Pak, termasuk Basuki. Saya di sini nih kepala KUA John. Tapi orang-orang bilang Basuki itu orangnya aneh. Nah John, camkan ini. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak doyan duit Pak. Tapi beres kan Pak? Oh, beres kamu. Pada ngapain itu, Pak? Waduh. Ini kecubung rembulan jatuh. Berarti nyari adik. Tadi juga ada untuk ganser ya di situ. Pimo. Ini amplop isinya uang. Ini gaji kamu. Tanda tangan ikut baik. Konkret. Mas, nggak bisa Mas. Maaf ya Mas ya, mereka butuh aku Mas. Bib. Aku juga butuh kamu. Aku butuh kamu. Mas Dedi punya cukup uang untuk mencari orang yang lebih baik daripada aku. Mas Bagas enggak. Jadi tolong dimengerti ya Mas. Maaf. Bib. Gas, aku mau nggak? Aku bingung deh, Gas. Sekarang gini, masa kita Mas, harus ini ngeluarin uang gambarannya ya. 12 juta Nanti dan detail. buat dia. Sebenarnya aku nggak masalah ngeluarin uang, cuma Riz. Kalau sama orang kayak gitu harus cepet, Riz. Kelamaan nawar, hilang dia. Makin rewel, songong. Panjang umur nih. Jonur. Halo Pak Jonur. Ya mana Pak, udah 5 hari loh saya nungguin. Mana kabar baiknya Pak? Sudah beres.
tinggal tunggu tanda tangan Pak Penghulu untuk buku nikahnya. Oh ya? Kapan? Besok jam 10. Jam 10? Besok jam 10 bisa diambil. Oh, sorry, ya. Ketemu Pak Hasmi. Siapa? Pak Hasmi. Langsung saja diminta suratnya. Beliau itu kepala KUA-nya. Oke, matur nuwun Pak, matur nuwun. Gitu dong. Beres kok. Gimana? Besok kamu jadi istriku lagi. Oke, udah ya. Sekarang kita gasin dulu ya, Mas. Ya udah, ya. Mas, ini boleh dilanjutin dulu nggak? Lanjutin dulu ya. Ini lanjutin dulu. Udah, ibu juga Ya, John. Lagi diatur, tinggal tanda tangan. Apa susahnya? Bener loh, Pak. Saya itu Gini, saya mau ambil surat nikah sama akte cerai saya. Itu udah jadi hari ini, tinggal diambil. Ngambil akte cerai kok di KUA. Bapak, ini kan jalur khusus, Pak. Kayak biasa aja. Masih kaku aja sih. Khusus, maksudnya? Paketan. Jadi barang tuh langsung jadi. Saya cuma butuh surat-suratnya aja. Oh, mau nyuap. Saya nggak mau ngelepas Mia langsung deh. Ribet kalau kayak gini, panjang jadi. kalian ini kok nggak kapok-kapok? Kan saya ini sudah bilang, kami ini punya integritas. Kami nggak bisa dibeli seperti itu. Pak sendiri janjiin saya jam 10 datang ke sini. Gimana sih? Orang ini harus dikasih pelajaran, Pak, biar ngerti etika. Tunggu Pak Jundul. Saya pengen tahu situasinya langsung dari mereka. Baru kita selidiki modusnya. Pak, orang ini memang banyak modus, Pak. Ayo pergi. Pak Jundul, bukan gitu maksudnya. Kita harus tegas sama orang-orang seperti itu, Pak, biar ngerti aturan. Ayo, Pak. Bapak jangan macem-macem ya. Ibu saya. Maaf, Pak. Santai, Bapak juga. Iya, maaf, Pak. Saya kembalikan uangnya. Mohon maaf, saya nggak bisa bantu, Pak. Nggak bisa bantu. Enak aja main kalau begitu aja. Nggak bisa. Mbak, ini sorry, aku nggak bisa bantu. Loh, aduh, Gas. Orang tadi itu namanya Basuki, orangnya gila, orangnya kentir, sudah dimutasi 70 kali. Seluruh ruangan kantor dipasangi kamera sama Basuki. Aduh, saya mohon maaf. Pokoknya Bapak terima, kerjain apa yang udah Bapak janjiin. Kalau enggak, saya laporin polisi nih. Kalau kita kerekam, bisa jadi barang bukti loh, Pak. Kita bisa masuk bui. Bukan saya saja, tapi kita semua yang masuk bui. Aduh, Pak, ampun, Pak. Aku nggak berani bantu, Pak. Aman, Pak. Ini nggak ada apa-apa, Pak. Yakin loh, Pak. Kamera. Kamera juga nggak ada. Mikrofon, kamu ikut ambil. Ya, saya juga mencari. Kamera. Oh, bukan. Basuki itu harus kita singkirkan dari sini. Nah, terus Pak, mutasi. Saya akan berbuat sedemikian rupa menyingkirkan dia. Dan tugasmu nanti adalah... Apa ini? Aduh. Apa ini? Ini lipstick kok, Pak. Lipstick. Nggak mungkin laki-laki bawa lipstick itu apa? Bukan saya bukan matanya Basuki ya. Bukan, Pak. Saya itu bukan orangnya Basuki, Pak. Ayo, Pak. Aduh, kamu akan menolak. Pak, jangan coba. Pak. Pak. Aduh. Pak. Jatuh pingsan. Hobinya pingsan. Terus gimana dong? Gas, masa kita harus cari KUA baru sih? Nggak mungkin. Data kita itu sekarang udah masuk ke Kementerian Agama. Mau dari KUA manapun, itu udah terkoneksi. Nama kita, alamat kita, nomor KTP kita, kakak kita. Ya kecuali kita... Kita apa? Kita rubah data kita. Kita ganti semua datanya pakai yang baru. Persis jadi orang baru. Kita bisa nikah lagi. Yes! Kita kenapa harus nunggu di tempat kayak gini sih, Gas? Kenapa harus kuburan? Udah, kita tunggu aja udah. Ya, ini kita nyari tumbal, lo nggak sih kalau di sini? Udah, syaratnya emang begitu. Udah ikutin aja deh. Ah, Emang
Nggak ada syarat lain apa gas? Ya Allah. Maaf, saya harus hati-hati agar semua tak terlacak. Gubernur dan KPK sama-sama resah. Oke Pak, oke. Tapi kenapa harus keluar dari lemari ya Pak? Karena kalau sembunyi di batu nisan masih kelihatan. Kelihatan kan? Ini semua saya lakukan agar supaya jejak kita tidak terlacak oleh KPK. KPK? Emang KPK sekarang ngurus KUA juga ya? Mereka ngurusin semuanya. Oh, oke. Sudahlah. Ini ada KTP lengkap dan kakak kalian yang baru. Pakai nama KUA yang ada di amplop ini. Ada nama Pak Ical, ketua KUA di sana. Semua terkondisikan? Ya. Selamat menempuh hidup baru lagi. Makasih ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ribet banget hidup. Itu ringtone HP saya. Ya. Kamu aja. Kamu duluan dong. Oke, sesuai kesepakatan, Ibu Siti ini jadi ibuku. Oh iya, Pak, iya nak, iya. Masukin dulu. Pak Gondo jadi walinya Risa. Ya tapi janji loh. Jam 1 harus sudah selesai loh. Keburu mau syuting. Kamu itu mau syuting apa? Kemarin tuh saya masuk utang mesin. Cuma jadi penonton suraan aja kok Mbak Gusti loh. Udah. Bu, iya kayaknya mana? Sebentar, sabar. Itu datang. Cepet, aneh. Masih di prestasinya? Prestasinya ada. Mana sih? Ini agensi apa profesional? 70 kali dimutasi karena prestasi yang sangat gemilang. Ini piye tuh? Maaf Pak, sudah 20 menit kita bicara. Lebih banyak ngobrolnya daripada bekerja. Ini mubazir sifat syaiton. Mungkin masih ada lagi yang mau Bapak bicarakan dengan saya. Ada. Kalau begitu permisi Pak, saya mesti melayani. Kalian jadi kerabat saya ya. Pokoknya semuanya aktingnya harus meyakinkan, harus greget. Kamu nggak percaya sama acting saya, Pak? Belum tahu saya kamu. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Ya ini orang yang kami percaya, Nak. Jadi nggak. Maaf ya, Pak. Yuk cepetan yuk. Ayo mas. Baju dirapin semua. Halo, bisa bicara dengan Pak Hasmi? Ya ini Pak Ical, kepala KUA Ngagli. Oke, kontaknya. Ya, itu lebih luas lagi dong. Loh, kalian lagi. Udah perlu apa kemarin? Kita mau ketemu sama Pak Ade kita. Pak Ade Ical ada? Pak Ical ada? Iya. Hadir, Pak Ical. Ya itu, ini saudara-saudara saya ini. Apa kabar? Oh, baik. Ya baik. Ini apa gas? Oh, udah gede sekarang, dulu segini loh. Jadi kalian saudara. Iya. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya sudah. Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya udah lama ketemu kok Pak Ade. Aduh, iya. Mas Bagas, nikahnya jadi enggak. Orang kesusut. Saya keburu syuting. Ini pembunuhan karakter, tahu nggak? Aduh, yang asem, aduh. Kasihan, sini. Ayo diperiksa dulu, terus direkam. Ayo, nanti tetanus. Enggak usah sakit. Biasanya saya biasa kok tetanusan begini. Enggak apa-apa. Ade siapa? Kamu itu siapa? Saya itu artis. Ade siapa? Semua pembicaraan kita tadi Pokoknya sama sekali nggak boleh ada persetubuhan.
Saya nggak bisa kerja terus makan gaji buta. Kalau perempuan udah nikahin terwajib dijamah. Lutfi kita udah bilang mau bantu saya. Ikhlas lagi. Minta 10 juta. Saya kasih. Udah di jalan rewel deh. Iya. Saya ngerti. Saya nurut kata Anda. Bener. Ya pegang-pegang dikit Pak. 2,5% gitu. Najis. Bentar. Dengerin dulu. Ya, tuh perempuan tinggal buka baju. Si saya, biar gua usaha sendiri. Please. Gimana nih? Kita harus cari cowok yang mau diatur. Nggak kegatelan. Dan yang paling penting, mau dicerain dalam waktu 1 minggu. Emang ada yang mau kayak gitu? Ada kita cari cowok yang sophisticated. Salam cinta. Saya tahu bahwa kalian semua sudah tidak percaya sama cinta. Tapi cinta tidak punya salah apa-apa. Cinta ada di mana-mana. Kalian hanya harus menerima dan percaya. Salam cinta. Pak Mariono Tangguh, bagaimana caranya saya dapat memahami kata-kata Anda? Yakin nih? Ya. Sebenarnya sih aku tuh agak sungkan ya. Aku kayak mau Salam cinta. salam cinta. Salam cinta. Jangan pernah bilang sungkan. Kalau saja dulu kau tidak memutuskan aku. Mariono sekarang tidak akan pernah menjadi Mariono Tangguh. Kamu pahlawanku, Risa. Aku harus membalas kebaikanmu. Oke. Kalau gitu gimana soal biaya? Salam cinta. Salam cinta. Salam cinta. Ya. Jangan merendahkanku. Aku ini jiwa yang bebas. Tidak terbelenggu oleh materi. Ini bijaksana banget loh. Ya, mana mungkin sih kita nggak tertarik, no? Ya. Oke, boleh. Ya. Salam cinta, Pak Mariono. Salam cinta. Salam cinta. Atas nama cinta, saya beserta tim datang untuk menangkap Anda atas tuduhan penjualan wanita berkedok sekolah spiritual. Salam cinta. Hampir aja kita ketangkep. Kalau tuh polisi bukan teman SMP aku, udah habis kita malam ini kandangin ke kantor polisi. Jadi ini semua karena teman kamu, iya. Terus kalau misalnya nggak ada teman kamu, kita berdua bakalan celaka gara-gara teman aku. Mantan kamu. Apaan sih? Ya, nggak gini loh. Maksud aku, sebelum kita ke tempat teman kamu itu, mantan kamu itu, kita cek dulu dong dia. Seperti apa sekarang kalau misalnya dia gila? Stres kayak gitu gimana? Oh, kamu berarti bilang kalau aku tuh orangnya nggak selektif ya? Aku tuh orangnya buru-buru, iya? Kenapa aku ngomong kayak gitu tadi? Loh, kemarin kamu bilang kalau kita harus cepet, Risa. Kita udah nggak punya waktu. Ya kemarin iya, tapi kan aku nggak ngomong kamu buru-buru, kamu nggak selektif. Loh ya nanti juga kamu pasti bakal bilang kayak gitu. Aku sih yakin. Kamu kan selalu kayak gitu, Gas. Gas, aku tuh udah tahu kamu banget. Ntar kamu bakalan catet nih ya semua daftar kesalahan aku. Terus kamu bakalan selesain semuanya pakai cara kamu sendiri. Kamu nggak mau dengerin aku ngomong. Pokoknya semua kamu yang paling benar. Udah. Hah? Ini aku gedek banget sama kamu nih. Belum apa-apa udah reaktif kayak gitu. Aku nggak ngapa-ngapain main hakim sendiri lagi. Aku bukan main hakim sendiri. Aku tuh tahu kamu kayak gimana, Gas. Aku tuh udah kenal kamu. Halo, Bim. Ini udah ada beberapa layout untuk proposalnya, Mas. Jadi kan... Pakai nanya lagi, udah kayak gitu aja sama persis kayak kemarin. Oke. Iya, tinggal dikasih ke aku. Oke. Nyebelin. Jangan bilang apa yang kamu pikirin sama kayak aku pikirin. Enggak. Aku enggak. Kamu aja mikir kayak gitu. Aku sih enggak. Nggak mau. Sebagai yang penting, dia gak bakal ngapa-ngapain kamu. Ya itu kan. Aduh, enggak. Deal. Bagas. Kita belum tahu Bim mau ngomong. Udah connect. Ya, Mas. Bim, ya ampun. Oke, ke tempat biasa deh. Ketemu ya. Oke tuh. Coba, Gas. Bagas. Kita cuma butuh waktu 1 hari, Bim. Kita cuma butuh 1 kali akad nikah. 1 kali sidang cerai, kelar semuanya. Beres. Aku nggak mau, Mas. Nggak bisa. Ini namanya ngakalin aturan, nggak mau, Mas. Ntar dulu. Duduk dulu. Sini. Aturan yang mana? Kita nggak merugikan siapa-siapa kok. Apa yang terbunuh gara-gara kita? Enggak. Apa orang jadi miskin gara-gara kita? Enggak. Terus Bude Ratna gimana? Itu kuncinya.
Kita semua harus tutup mulut. Kamu, aku, Risa. Harus diem. Aman. Percaya sama aku. Riz, ini namanya ngakalin aturan. Aku ini deket sama keluargamu. Budemu, ibumu, ayahmu. Ya, aku tahu, Bim. Ibumu bahkan pernah jadi wali aku untuk ambil rapor. Oke, aku ngerti, Bim. Aku ingat. Ya, sekarang gini. Kita sekarang pinggirin dulu masalah keluarga aku, oke? Sekarang masalahnya adalah aku sama Bagas, kita berdua pengen minta tolong sama kamu. Kamu mau Rujuk aku sama bohong? Rujuk. Ngakalin aturan. Itu. Aku nggak tega buat bohongnya gimana. Sekarang gini deh, Bim. Coba kamu jawab pakai hati kecil kamu. Kamu lebih senang ngelihat dua sahabat kamu ini bahagia, oke? Atau ngikutin aturan yang kamu bikin? Nah, ini bukan aturan aku. Ini aturan agama. Loh, aku ngerti. Aku mau jalani aturan agama kan? That's why kita berdua minta tolong sama kamu. Nah, kalau aturan yang kamu bikin adalah dengan rasa-rasa nggak enak kamu sama semua keluarga aku, itu udahlah, Bim. Aku sekarang cuma please, aku minta tolong sama kamu. Aku pengen rujuk sama Bagas. Kamu emang nggak seneng ya? Kamu nggak happy ngeliat aku bahagia sama Bagas? Aku, Bagas, kita berdua bukan cuma sekedar teman kan buat kamu? Please, Bim. Makasih banget, Bim. Jujur aja aku nggak tahu harus balas kayak gimana. Jangan seneng dulu lah, Mas. Kita juga belum tahu kan reaksi Bunda Ratna kayak apa kalau tahu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, aku nikah sama Risa. Ya jangan gitu dong ngomongnya. Bikin drop tuh nggak sih? Tapi Gas, apa yang diomongin sama Bimo bener loh. Ya, kalau misalnya sampai Budi tahu gimana, Gas? Ya masalahnya kita nggak punya banyak waktu lagi. Nggak mungkin mundur. Iya sih. Udah gini deh. Pokoknya di depan Budi Ratna, kalian berdua tuh harus apa ya? Harus kelihatan benar-benar saling suka gitu. Harus meyakinkan. Enak banget. Banget. Kamu tuh emang paling juara kalau soal masak. Kuahnya jos banget. Bakarannya juga pas. Kamu beli apa masak sendiri? Masak deh. Rasanya kayak penyanyi Juminten ya? Oh, Mbok Juminten itu yang di desa luar sana itu kan? Ya. Oh iya. Bude kok sampai kedip-kedip gitu sih matanya? Bude cuma tiba-tiba inget saja. Dulu, waktu itu Budelah yang mengantar ibumu janjian sama bapakmu. Di bakul jadah tempe di pasar itu. Nah, tempatnya Yu Juminten itulah tempat di mana ayah ibumu almarhum bertemu untuk yang pertama kali. Bude jadi kangen. Aku belajar nggak pernah. Terus ngerjain PR enggak, ngerjain tugas enggak. Giliran ujian aku cuma bisa bengong. Terus kertas ujiannya aku cuma jawab, Pak, kalau Bapak udah tahu jawabannya, Bapak ngapain nanya sama saya? Kamu yang jawabnya salah-salah malah naik ya? Aku malah enggak. Iya ya, kamu yang belajar mati-matian kamu nggak lulus. Tahu tuh. Bim, aku nggak kebayang loh kalau dulu SD, SMP aku nggak bareng sama kamu. Cuma kamu yang anggap aku teman sih, dari zaman kita sekelas. Loh, siapa ada Dimas, Bayu, yang lain juga kan? Mereka anak-anak majikan. Mereka masih melihat aku sebagai anak simbol. Justru itu kamu beda. Ada sesuatu yang dulu aku mau kasih ke kamu. Ya, hadiah kecil lah. Kapan? Pas SMP, Hah? kelas 3 kan pas naik-naikan kamu ke Jakarta. Ya. Nah itu aku mau ngasih sesuatu. Ya kalau dulu sih tren banget ya, kalau sekarang mungkin udah enggak. Oh ya, apa sih? Ya ada deh pokoknya nanti aku kasih tahu. Nanti aku kasih.
SMP nih. Masih inget kan? Dulu kan ngetren banget ya. Bu, dari TP-nya Bu, satu. Bu sama besek. Besek? Bu, coba ya Bu. Enggak, sik. Oh, mau besek sendiri. Nah. Itu yang bagus. Ini ya? Banget. Mau. Ini. Ya, makasih. Udah, Yuk. kasih Bu. Makasih Bu. Subhanallah, 27 tahun akhirnya nyicipin lagi. Cicip ya. Enak nggak? Enak? Enak sekali. Jadah tempenya nggak berubah. Tapi, kenapa ya beseknya berubah? Kamu mau melamar saya? Enggak. Ya, apa? Iya Bude. Tapi kalau Bude nolak nggak apa-apa. Belum kok sudah menyerah. Tapi kamu serius kan? Kalian tidak sedang mempermainkan Bude kan? Serius Bude. Bimo sangat serius. Rasa sayang yang Bimo punya untuk Bude, Risa, dan keluarga ini sangat penting. Bimo nggak mau kalau ini jadi merusak hubungan yang sudah ada. Bude, Bimo butuh restu dari Bude. Itu yang paling Bimo harapkan sekarang. Tapi apapun keputusan Bude, Bimo siap. Rasa sayang yang Bimo punya ke Bude, Bimo sudah anggap Bude seperti ibu Bimo sendiri. Sesungguhnya, Risa rugi kalau tidak dapetin kamu. Pinter kamu membuat budemu terenyuh. Yaudah, balik ya. Apa? Makasih ya. Iya, sama-sama. Selamat istirahat. Oke. Jangan tidur malam-malam. Kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dan, Bimo mana? Oh, ada di kamar tuh. Oh, kok nggak nyanyi sama kamu? Iya. Oh ya. Bimo. Bimo. Bim.
Ini apa? Bisa dibahas udah lewat. Kenapa kertas ujian aku bisa ada di kamu? Aku yang tukar. Aku nggak mau kamu nggak naik kelas ya. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Kamu suka sama aku ya, Bim? Kamu suka sama aku sampai hari ini Riz, kamu... aku minta maaf. Ya, maaf. Kamu gak salah apa-apa. Aku gak marah sama kamu karena kamu gak salah apa-apa sama sekali. Oke? Jangan hubungin aku dulu ya. Please. Aku Bagas, kita berdua bukan cuma sekedar teman kan buat kamu. Ini makan sih? Riz, kalau proyek kita sukses, kita harus kasih gambaran ke Ingrid kalau proyek kita tuh ada satu lagi yang lebih gede lagi. Kan kita bisa kasih lihat tuh nanti proyek kita yang cepat. Kayaknya Bimo harus kita ganti deh. Ini ada apa lagi sih? Susah banget aku buat ngejelasinnya. Apanya yang susah? Bimo udah bilang oke. Semua udah aku atur. Biaya udah di DP. Apa lagi? Please deh, udah kamu jangan labil. Capek aku. Jangan kamu rusak apa yang udah kita bangun susah payah dong, Riz. Ngerusak? Heh, kamu yang sebenarnya nggak tahu ada apa. Yang sebenarnya tuh kamu nggak punya sikap. Itu. Kamu nggak berani ngambil keputusan karena kamu takut disalahin sama orang lain. Makanya kamu biarin orang lain ngambil keputusan. Akhirnya kamu gampang goyah dan gampang dicuci otak kamu sama bude kamu. Sebego itu ya aku di mata kamu, hah? Sekarang ini deh, aku tanya deh sama kamu. Ya? Aku tuh harus nilai kamu seperti apa kalau setiap hari nih, setiap hari sikap kamu tuh seperti itu. Kenapa sih, Gas? Kenapa kamu nggak bisa sabar supaya aku bisa jelasin semuanya ke kamu? Kenapa kamu selalu ngerasa kalau cara kamu tuh cara yang paling benar? Kenapa kamu tuh egois, Gas? Kamu kenapa nggak pernah bisa sabar? Sampai aku bisa nemuin kalimat yang tepat buat ngejelasin ke kamu sampai kamu ngerti apa yang aku mau. Cukup. Kamu baru aja sukses bikin aku jadi kelihatan antagonis dalam drama ini. Keren. Makasih ya, Gas. Aku sekarang jadi mikir ulang. Kita itu emang seharusnya nggak bareng. Aku emang seharusnya udah nggak sama kamu lagi. Jika akhirnya kan seperti ini, aku tak tahu. Jika akan hancur seperti ini, aku tak tahu. Hati yang gundah setelah berpisah, tak sanggup waktu untuk mengulangi lagi. Dim, kalau Bagas datang ke sini kamu jangan mau ya.
Bude 10 tahun menjadi istri Pak Dim. Tidak dinafkahi. Bude cari makan sendiri. Nyanyi ke sana, nyanyi ke sini. Kalau ada uang, habis dipakai judi sama Pak Demo. Tapi Bude bertahan. Karena Bude cinta Pak D. Kemudian Bude baru sadar bahwa mencintai Pak Demo harus menggunakan cara yang tepat. Membuat Pak Demo mandiri. Bude pergi. Dan sampai saat ini Bude belum juga menikah. Karena Bude masih menunggu Pak Demo. Bude bukannya Pak D itu sekarang udah nikah lagi kan? Bude, Pak D udah punya istri kan? Iya, benar. Menunggu sesuatu yang tidak akan terjadi memang sangat menyakitkan. Tapi Bude bahagia. Karena Pak D sudah berhasil mencari nafkah untuk menafkahi keluarga barunya. Bude mau sih berkorban sebesar ini, Bude? Bukan berkorban. Inilah hidup, inilah cinta, inilah bahagia. Bim, aku mau kembaliin ini. Makasih ya, Bim. Kamu udah baik banget sama aku. Kalau aja dulu aku lebih sensitif, mungkin kita kejadiannya nggak bakalan kayak gini. Please, Bim. Kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan pernah berkorban ya. Please, Bimo, please. Kamu jangan pernah berkorban lagi, oke? Oke? Risa. Riz. Sorry. Riz. Ini kalung Simba.
Mbah pernah bilang sama aku, kasih kalung ini sama orang yang paling kamu sayang. Udah cukup lama ngasih waktu buat Mas Bagas, Riz. Sekarang giliran aku. Aku gak punya cincin, aku cuma punya kalung ini. Dan dengan kalung ini, Simbah melayani keluarga kamu. Dengan itikadku, aku mohon sama kamu untuk memperbolehkan aku melayani kamu sebagai suami dan ayah dari anak-anak kamu. Kamu pasti tahu jawabannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu ambil kalung ini. Kamu simpen. Simbah gak mengharuskan aku untuk memberikan kalung ini ke istriku. Cukup diberikan ke orang yang paling aku sayang. Kamu simpan ini, paling tidak kamu tahu ada orang yang selalu sayang sama kamu. Gak apa-apa. Bimo, aku mau jadi istri kamu. Aku mau jadi istrimu. Bener nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minjem sajadah? Iya, di dalam. Dalam ya? Bim, ini box terakhir. Ini harus nyewa mobil bak nih, nggak bisa kita kayak gini. Kalau bawa pakai motor repot ya. Tadi aku udah telepon. Aku mau ngomong sama istri. Bisa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ya, aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Dan aku berharap banget kita bisa lupain semuanya. Kita bisa mulai lagi seperti awal, Riz. Bisa duduk dulu. Bisa duduk dulu, Riz, please. Kita bisa wujudin mimpi-mimpi kita. Kita punya anak, kita punya box. Bagas, aku maafin kamu, oke? Tapi kita udah nggak bisa bareng lagi, guys. Gak bisa. Kita bisa. Aku nggak bisa. Percaya sama aku, kita bisa. Aku mau nikah sama Bimo. Kita nggak bisa. Oke, please. Secepat itu, Riz. Bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta Selamat siang, selamat datang. Ya, bisa dibantu? Atas nama Bimo, waktu kemarin sudah sempat. Sudah datang ke sini? Sudah. Oh ya. Sudah bikin listnya sih. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira punya kenalan nggak Mbak yang bisa jemput bapak saya ke bandara biar langsung ke tempat acara gitu biar ringkas. Oh bisa. Itu bisa dipaketkan nanti. Oh bisa ya sekalian nanti, ya? Iya, nanti saya teleponkan orangnya. Oh iya, tolong ya Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Oh ya, siang. Saya wakil keluarga dari Bimo sama Risa. Selamat datang tadi. Masnya? Sorry, saya cuma minjem kok. Oke, saya mau ngecek siapa tahu ada yang lupa. Tanggal 17 pasti ya? Iya. Makanan, minuman, dekorasi, pelaminan, semua. Jemput ke bandara? Iya, untuk bapaknya Mas Bimo. Nice. Thank you. Pak, bajuku Mas, mau tak pakai lagi nih. Waduh, kok bawa lari.
Bude, ya coba dengan Risa. Oh, Bude. Iya, Bude. One night stand. Bude bukan. Karena komedian tuh. Oh, iya. Oke, bisa. Iya, tahu. Suka bercanda, maaf ya. Jadi kemana sama ibu katanya udah di mobil jemputannya, bener yang mana sih? Jadi dia kalau misalnya ada acara kamu di TV pasti Bude selalu nonton. Ya kan Bude? Ya Pak? Ini saya ceritakan. Oh jadi. Jadi Iya, Mas sabar ya Pak. Bentar lagi. masih 5 tahun pengantin jangan nunggu saya. Surat buat Rita pernah dibales. Sebentar ya. Pak, alhamdulillah Pak, Bu. Assalamualaikum Ibu. Kamu bukan anak Bapak lagi. Bapak tidak pernah ngajari anak Bapak mengambil hak orang. Pak, Bimo nggak ngambil hak siapa-siapa. Bapak ini kenapa sih, Pak? Kau telah mengambil istri orang lain, itu memalukan bapakmu. Seperti apa yang pernah kamu bilang. Kita semua saling memperalat. Jadi kita semua harus bisa menerima akibatnya. Bukan cuma aku, Riz. Tapi kalian. Dan terutama kamu. Mungkin kata maaf sekarang gak cukup buat kamu, guys. Aku terima semuanya. Aku terima semua apa yang kamu udah lakuin buat aku. Tapi setelah kehancuran semua ini, kalau kita balik lagi, apa kita bakal bahagia? Udahlah. Sekarang kamu sedang berusaha untuk memperbaiki apa yang udah rusak. Kamu harus tahu, Bagas. Kenapa aku lebih memilih Bimo? Kamu mencintai aku untuk diri kamu sendiri, sementara Bimo enggak. Itu yang kamu harus tahu. Rindu ini akan aku bawa pergi. Nanti jika sudah waktunya aku kuat berdiri, aku akan datang dan bikin kalian bahagia. Dengan siapapun wanita yang kalian pilih.